Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur saat pagi hari ini kami rindu menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, menuntun kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan, menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini, supaya kami kuat dan mampu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, bahkan yang mendengarkan khotbah ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan. Saya rindu kita mengerti isi hatinya Tuhan. Kita bukan hanya tahu tentang siapa Tuhan kita itu, siapa Yesus yang kita sembah, tetapi kita harus mengerti isi hatinya Tuhan itu seperti apa sih? Dan kita akan mengerti ketika kita memahami bahwa isi hatinya Tuhan itu begitu sangat mulia dan sangat baik, maka kita akan mengerti. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini adalah isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-14, Matius ke-14 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai 21. Tetapi saya akan bacakan di ayat 16 saja. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Di dalam ayatnya yang ke-16 berkata, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Dari ayat inilah saya ambil judul firman Tuhan, isi hati Tuhan, isi hati daripada Bapa di surga itu. Suatu peristiwa mereka, Yesus bersama murid-muridnya, mereka ada di suatu tempat, dan Alkitab mencatat kisah ini. Bapak Ibu bisa nanti baca di rumah, lihat Alkitabmu, di mana di sana perikopnya sebenarnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Di dalam suatu peristiwa di mana Yesus mengajar mereka, mengajar orang banyak, menjelang hampir malam, hampir sore, murid-murid berkata kepada mereka, Yesus berkata, mereka, kamu harus beri mereka makan. Tetapi murid-murid menjawab waktu itu, bagaimana memberi orang sebanyak ini untuk makan? Tapi Yesus menegaskan di ayat 16, dengan jelas Yesus berkata kepada murid-murid, yaitu apa? Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Karena murid-murid berkata, suruh saja mereka pulang. Wow, selesai, ya kan? Orang banyak ini yang mengikut Yesus, Yesus berkata, suruh mereka pulang. Persoalan selesai. Tetapi Yesus berkata kepada murid-murid, oh no, tidak. Tidak boleh. Kamu harus memberi mereka makan. Ini isi hati Tuhan. Anggap bahwa isi hati Tuhan. Yang pertama, kita mengerti isi hatinya Bapa itu. Isi hatinya Tuhan itu yang pertama, Pak. Isi hati Tuhan penuh dengan belas kasihan.
Saya ulang sekali lagi, isi hatinya Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Di ayat 14, saya akan bacakan kepada kita. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kalau kita memperhatikan ayat ini, isi hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ayat 14 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat. Baru melihat saja, Alkitab berkata bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Isi hati Tuhan, lihat, dia penuh dengan belas kasihan. Baru melihat orang banyak, dia sudah tergerak hatinya. Ayat 15 dan 16 kita melihat, sesudah itu Yesus berkata kepada mereka harus beri makan. Ayat 15 dikatakan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Isi hati murid-murid, suruh mereka pergi. Ini sudah kondisi malam, menjelang malam. Isi hatinya murid-murid, suruh mereka pergi. Selesai. Tapi isi hati Tuhan, no, tidak. Kamu harus beri mereka makan. Berbeda isi hati murid dengan isi hati Tuhan. Isi hati murid ketika ada ada kondisi sudah hampir malam, lapar, suruh pulang ke rumah masing-masing, selesai. Isi hati Tuhan, jangan suruh pulang, kasih mereka makan dulu. Isi hati Tuhan. Hatinya Yesus tergerak, tidak membiarkan mereka pulang dengan kelaparan, tidak membiarkan mereka pulang dengan tangan hampa. Tidak. Tetapi ada penekanan di ayat 16, dikatakan tidak perlu mereka pergi, tidak perlu. Kamu harus, kata harus itu menunjukkan mau tidak mau, laksanakan. Isi hati Tuhan adalah penuh dengan belas kasihan yang dia kerjakan, yang dia laksanakan. Maka, wow, kaget murid-murid. Bagaimana memberi 5.000 orang makan di tengah-tengah yang tempat yang sunyi dan hari sudah mulai malam. Bapak Ibu, kita melihat isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan itu adalah harus mereka makan. Dan kita tahu kisah itu selanjutnya di ayat yang ke-20. Alkitab berkata, dan mereka semua makan sampai kenyang. Wow, makan sampai kenyang. Bukan hanya makan saja. Banyak orang hari-hari ini mungkin makan, tapi tidak sampai kenyang karena kondisi keadaan, atau karena keadaan mungkin tidak ada yang bisa dimakan, atau ketika mau makan sudah habis, belum sampai kenyang. Tetapi Alkitab berkata isi hati Tuhan, mereka bukan hanya makan saja, tetapi mereka makan sampai kenyang. Naik nilai dong. Sudah makan, kenyang, naik lagi levelnya. Ayat yang selanjutnya, lihat ayat 20, dikatakan 20. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Sesudah mereka makan sampai kenyang, lihat ada tingkatnya. Mereka mengumpulkan sisa 12 bakul. 12 bakul masih sisa. Tuhan penuh dengan belas kasihan. Yohanes pasal, kalau kita bandingkan di dalam Yohanes pasal 10, Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10 bagian B,
Firman Allah berkata demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa. Ini isi hati Tuhan, Bapak Ibu. Dia penuh dengan belas kasihan. Dia tidak biarkan mereka pulang dengan kelaparan, tetapi Tuhan beri mereka makan dan buat mereka sampai kenyang, bahkan sampai berlimpah. Hati Bapa di surga itu demikian untuk saya dan saudara. Oh, itu zaman dulu. Oh enggak. Sampai hari ini Dia Bapa yang mengasihi kita. Ngerti isi hati Bapa itu penuh dengan belas kasihan. Dia tahu pergumulan. Ketika dia lihat orang banyak tergerak, pagi ini ketika dia lihat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika dia lihat engkau sungguh-sungguh berdoa sampai meneteskan air mata, ketika engkau sungguh-sungguh di dalam ketekunan imanmu, hati Bapa yang penuh belas kasihan, Dia akan menolongmu, memberi yang terbaik. Bahkan Dia buat sampai kenyang, sampai melimpah. Itu isi hati Tuhan. Yang pertama, Dia penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, isi hati Bapa itu kita lihat ayat 17. Di ayat yang ke-17 firman Allah demikian. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu bayangkan, bagaimana 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang? Secara logika tidak bisa. Secara pemikiran kita nggak bisa. Mungkin dimakan 2 orang atau 1 orang mungkin bisa. Yang kedua, isi hati Bapak itu dari mana kita lihat begini? Dia, isi hati Tuhan adalah membuat yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Murid-murid berkata, tidak mungkin cukup Tuhan yang ada pada kami. Perhatikan kalimat itu, hanya 5 dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang terbatas, sesuatu yang tidak bisa. Tetapi inilah yang mereka bawa. Isi hati Tuhan itu yang kedua, membuat yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Yang ada pada kami, yang saya punya keterbatasan, yang kamu punya keterbatasan, 5 roti dan 2 ikan. Terbatas, tidak cukup, tidak bisa. Seringkali kita berkata begitu ya. Tidak mungkin, tidak bisa. Yang ada pada kami 5 roti dan 2 ikan. Ini mau dimakan 5.000 orang. Apa nggak akan dilempari murid-murid nanti? Apa yang mereka nggak akan rebutan? Padahal ada ibu-ibu, ada anak-anak di situ. Selain daripada 5.000 laki-laki itu, ada ibu-ibu, ada anak-anak. Bapak Ibu, keterbatasan ini, ketidakbisaan ini. Maka Yesus isi hati Tuhan ketika murid-murid berkata, yang ada pada kami 5 roti dan 2 ikan. Isi hati Tuhan sebenarnya Dia sedang mau berkata, nah, yang tidak mungkin, yang terbatas, yang sukar bagimu, aku bisa buat kerjakan. Maka ayatnya yang ke-18 kita melihat. Ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bawa itu kepadaku. Lukas pasal 18. Coba kita memperhatikan Lukas pasal 18 di ayatnya yang ke-27. Lukas 12 ayat Lukas 18 ayat 27. Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia,
mungkin bagi Allah. Kita mungkin seperti murid-murid berkata, Tuhan, ini tidak mungkin cukup 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu, percayailah firman Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, kalau kita berkata itu mungkin bagi Allah. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-19, Matius pasal 14 ayat 19, firman Allah berkata, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Apa dikatakan? Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, menengadah ke langit dan mengucap berkat. Mengucap berkat. Tuhan selalu memberkati kita. Dia membuat akhirnya 5 roti dan 2 ikan dipecah-pecah ketika dia sudah mengajar, kasih ke murid, murid meneruskan. Ternyata dikasih semakin ada, dikasih, selalu ada. Sampai sisa 12 bakul. 12 bakul, Bapak Ibu. Sisa 12. Karena apa? Allah mengucap syukur, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Isi hati Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Isi hati Tuhan mengadakan berkat, membuat berkat di hidup kita. Pertama, Tuhan selalu memberkati kita. Berkat Tuhan tidak selalu materi, Bapak Ibu. Dalam konteks ini kita lihat adalah berkat Tuhan bagaimana lapar kenyang, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, membuat yang tidak terbatas ini menjadi tidak terbatas. Bagaimana membuat yang sedikit ini menjadi cukup bahkan berkelimpahan. Isi hatinya Tuhan. Demikian di dalam hidup kita. Dia ingin melipat gandakan. Bapak Ibu, ada pergumulan hari ini dan engkau berkata, Tuhan, ini tidak mungkin. Engkau belajar berkata, bagi saya tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu mungkin. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu mungkin. Mungkin engkau berkata, usahaku begitu sulit. Tetapi ketika engkau tekun datang kepada Tuhan, kita lihat 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Banyak orang mengambil persepsi 5 kali 2 enggak tetap 10. 5 dibagi 2 malah semakin berkurang. 5 ditambah 2 jadi 7. Tidak pernah mencapai angka 12. Artinya kita sadar bahwa Tuhan, isi hatinya Tuhan membuat yang tidak mungkin bagi saya dan saudara, membuat apa yang kurang, membuat apa yang terbatas menurut kita, membuat apa yang tidak bisa menurut Bapak Ibu. Tuhan berkata bagi ini mungkin bagi Tuhan. Amin. Mungkin bagi Tuhan. Katakan, Tuhan, aku yakin Engkau dapat melakukan bagi saya. Ini Tuhan yang tidak mungkin. Nah, apa? Firman Allah berkata, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu bisa terjadi. Terjadilah pagi ini dalam nama Yesus. Yang ketiga, terakhir, ayat 18. Di ayat pokok kita di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat 18, menarik sekali ayat ini, Bapak Ibu. Dia berkata begini. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bawalah kemari. 5 roti dan 2 ikan itu selama dipegang murid itu tetap saja. Tetapi Yesus berkata, bawalah kemari. Kepada
kepada dia. Sekarang yang punya siapa? Yesus. Dia pegang nih. Maka dia menengadah ke langit, berdoa, dan dia memohon. Terjadi pelipat ganda ketika itu di tangan Yesus. Nangkep? Terjadi pelipat gandaan ketika 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus. Yang ketiga, bawalah kepada Yesus segala pergumulan kita. Bawalah kepada dia 5 roti dan 2 ikan ini, dibawa mereka kepada Yesus. Ditaruh Tuhan. Selama 5 roti dan 2 ikan ini di tangan kami, itu terbatas. Tetapi ketika kami berikan kepada Tuhan, maka kita belajar di poin yang ketiga adalah isi hati Tuhan, supaya Tuhan rindu kita selalu datang kepadanya. Saya ulang, isi hati Tuhan yang ketiga, Tuhan itu rindu selalu kita datang kepadanya. Bawalah kemari. Amin. Tuhan mau kita dekat dengan dia. Seperti seorang anak itu ingin digendong dan dirangkul bapaknya. Begitu nyaman rasanya ketika dia ada di pelukan. Tuhan bilang gini, nak, bawa kemari 5 roti dan 2 ikan. Selama di tanganmu itu tetap. Tetapi ketika kau bawa kepada Tuhan, ayat 18 berkata, Yesus berkata, bawalah kemari. Bawalah kemari kepadaku. Yesus berkata, kepadaku lo bawa. Bapak Ibu, yang ketiga, Tuhan rindu kita selalu datang kepadanya. Ini si hati Tuhan. Tuhan itu rindu selalu. Maka ada lagu berkata, di pintu hatimu Tuhan menunggu. Wow. Ada lagu-lagu banyak sekali tentang merindukan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Iya kan Bapak Ibu? Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Banyak tentang kerinduan. Jadi ingat, isi hati Tuhan apa? Gampang ya. Yang ketiga, Tuhan rindu selalu kita datang kepada Dia. Bawalah Tuhan. Membawa kepada Tuhan setiap hidup kita kepada Yesus. Maka dikatakan dia sebelum ayat penutup di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Ini isi hati Tuhan luar biasa. Ayat 28. Marilah kepadaku semua apa? Yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Kepada siapa kita datang Bapak Ibu? Kepada Yesus. Dia mengundang kita pagi ini, marilah datang kepadaku. Tuhan itu rindu. Isi hati Tuhan ingat, Dia selalu rindu menunggu engkau. Dia selalu rindu menunggu kita datang kepada Dia. Datanglah, marilah datang kepadaku. Semua yang letih, semua yang berbeban berat. Kalau pagi ini saya mau berkata, semua yang takut, gitu ya. Semua yang menghadapi persoalan, Tuhan bilang, mari datang kepada siapa? Kepada Yesus, bukan kepada pendeta. Saudara, kesulitan Tuhan bukan kepada tetangga. Datang kepada Tuhan, Tuhan membawa kita. Tuhan mengundang setiap kita untuk datang kepada Dia. Isi hati Tuhan yang ketiga ingat, Tuhan selalu rindu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebagai penutup firman Tuhan, isi hati Tuhan ya, Tuhan ini yang terbaik untuk kita. Hatinya penuh dengan belas kasihan, memberi yang terbaik, supaya kita mendapatkan kasih Bapa, supaya kita bergantung sepenuhnya dekat dengan Tuhan. Tuhan rindu selalu dekat dengan kita. Kita datang kepada Tuhan. Ingat isi hati Tuhan itu. Yang pertama, Dia penuh belas kasihan. Dia tidak membiarkan engkau berjalan. Dia tidak membiarkan mereka pulang. Dia membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan itu rindu kita datang kepada Dia. Datanglah kepada Dia. Berdoalah setiap saat. Bacalah firman Tuhan. Menyembah, memuji Dia. Dia rindu. Haleluya. Kita naikkan pujian kita.
cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanku. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, yang penuh dengan belas kasihan. Engkau tidak membiarkan kami berjalan. Engkau tidak membiarkan kami ada di dalam lembah bayang-bayang maut. Engkau tidak membiarkan kami ada di dalam kesukaran. Tetapi Engkau berkata pagi hari, hatimu tergerak oleh belas kasihan menolong kami. Tuhan, kami percaya Tuhan menolong kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin Tuhan kerjakan. Pagi ini kami serahkan hidup kami. Bapa, tolong kami. Bapa, urapi kami. Bapa, pulihkan kami. Perkara-perkara yang sulit yang tidak dapat kami selesaikan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bagi kami suka, bagi kami sulit, apa yang sulit dialami umat-Mu hari-hari, seperti firman-Mu pagi ini, di dalam nama Yesus, terjadilah pertolongan, terjadilah mujizat, terjadilah kesembuhan, terjadilah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan mengerjakan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengundang kami untuk kami datang kepadamu. Kami bawa setiap persoalan, kami bawa hidup kami kepadamu. Engkau rindu kami selalu dekat denganmu. Engkau rindu kami selalu untuk bersamamu. Sebab Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami, kami bawa keluarga kami bawa persoalan kami. Kami mendapat kelegaan, kami mendapat sentosa, kami mendapat pertolongan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tengah wabah virus COVID-19. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kita, Tuhan memberkati kesehatan kami, memberkati usaha pekerjaan kami. Tuhan menolong kami. Kami menyerahkan hidup kami sehingga kami tetap ada di dalam hati-Nya Tuhan. Tuhan menolong kami dalam minggu-minggu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menghadapkan wajah. Biarlah kiranya kasih, kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, itulah yang menolong menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.